وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat zuhur, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dengan membuka majelis ilmu di dalam kesempatan yang berbahagia ini, yakni sebagaimana yang ditugaskan kepada saya untuk mengkaji kitab Sirah Nabawiyah, dan kita telah memasuki pertemuan yang kedua. Setelah bulan lalu kita membahas tentang urgensi mempelajari Sirah Nabawiyah, keutamaannya, dan betapa kita membutuhkan kitab ini agar kita dapat menghidupkan Islam secara sempurna dalam seluruh peri kehidupan kita yang tercermin dalam kehidupan Nabi SAW. Maka kemudian dalam kesempatan kedua ini kita akan melanjutkan kajian kita, namun belum masuk kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi kita akan masuk kepada beberapa peristiwa penting yang terekam, tercatat, dan terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan ini ada kaitannya sebagai bahan dasar pemahaman kita yang utuh terkait Sirah Nabawiyah. Namun begitu, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma'. Doa ini hendaknya kita ulang-ulang karena Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbana, aku berlindung atau kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati atau kalbu yang tidak tunduk atau takut, dan kami berlindung dari doa yang tidak engkau kabulkan. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita pahami sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa sebelum risalah ini, agama itu seluruhnya tetap beragama Islam. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu agama, yakni Islam, wa sammakumul muslimin, dan dinamakan seluruh penganutnya adalah sebagai orang-orang muslim. Namun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah, Ruhullah, diberikan kepada wahyu itu kepada Nabi Isa alaihissalam, dan penganut Nabi Isa alaihissalam berkurang ya, karena jauhnya dari kematian Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana kita ketahui, asasinya adalah diutus hanya untuk Bani Israel. Maka dikisahkan dalam Sirah Ibnu Hisham, penting untuk mengenal satu sosok yang bernama Faimun. Faimun ini adalah satu sosok yang tinggal satu-satunya yang dikenal masih taat dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, dan beliau tinggal di negeri Najran. Jadi kalau ada kota Saudi, ya ada negeri Saudi Arabia,
kita perlu tahu ada negeri yang disebut dengan Najran, itu berada di, itu nama provinsi sekarang, nama provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang lebih, dan berada di bagian barat daya daripada kota Saudi, mendekati Yaman. Ya, dahulu sempat terjadi konflik, ini wilayah Yaman atau wilayah Saudi, tapi sekarang masuk kepada negeri Saudi. Ada dua wilayah yang perlu kita ketahui, adalah pertama wilayah Himyar dan yang kedua adalah wilayah Najran. Najran masuk kepada wilayah Saudi dan Himyar masuk dari wilayah pesisir pantai Yaman, di bagian bawah Yaman. Maka kemudian kisahkan Faimun ini adalah sosok yang sangat saleh. Doa-doanya begitu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orangnya sangat tawadhu, orangnya sangat rendah hati dan tidak ingin dikenal. Faimun ini kemana-mana, kalaupun ada yang meminta doa kepadanya, doanya dikabulkan. Ya, ada anak sakit meminta disembuhkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang meminta kemudahan dalam wafatnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian singkat cerita, Faimun ini tiba di sebuah negeri yang bernama Najran. Dan kemudian ada satu kisah berikutnya yang perlu kita ketahui, adalah satu negeri, ya, di mana di negeri tersebut sangat berkembang ilmu-ilmu tentang sihir. Ya, negeri ini dipimpin oleh seorang raja. Dalam riwayat yang lain, raja itu kemungkinan bernama Zu-Nuwas. Raja ini kemudian memiliki seorang ahli sihir yang sangat-sangat ahli, namun sudah sangat berumur. Kemudian ahli sihir ini bertanya atau berbicara kepada Zu-Nuwas, dikatakan, wahai raja, umurku sudah tua, datangkanlah seorang pemuda yang terbaik dari rakyatmu untuk aku lakukan regenerasi ilmu tentang sihir. Maka kemudian, ya, Ibnu Ishaq menceritakan, ya, terdapat sosok yang bernama Samir. Samir ini pekerjaannya adalah terkait dengan tenunan baju atau hal-hal yang seperti batik. Dan Samir ini punya anak bernama Abdullah. Abdullah bin Samir ini kemudian diajukan oleh ayahnya untuk menjadi satu kandidat regenerasi bagi kelanjutan tukang sihir tersebut. Maka kemudian Abdullah bin Samir berangkatlah setiap hari untuk, ya, belajar kepada tukang sihir tersebut. Namun setiap kali dia pergi berjalan ke sebuah negeri, pergi ke tempat di mana tempat pembelajaran itu, dia melewati sebuah tempat atau gua. Dan di gua itu dia lihat ada seorang laki-laki. Yang laki-laki itu dalam kisah disebutkan dialah yang disebut dengan Faimun tadi. Laki-laki itu sangat senang sholat dan beribadah kepada Allah, sehingga membuat Abdullah bin Samir merasa takjub dan tertarik untuk belajar agama daripadanya, dan kemudian tidak tertarik belajar sihir. Sehingga terjadilah diskusi di antara mereka berdua, dan kemudian terjadilah keinginan dari Abdullah bin Samir untuk berguru secara lebih mendalam, dan seluruh ilmu-ilmu terkait dengan Islam diajarkan oleh Faimun kepada Abdullah bin Samir, ya, sampai kepada ilmu Ismul A'zam, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sampai dikisahkan suatu ketika rombongan pemuda yang ingin belajar sihir ini berjalan bersama Abdullah bin Samir, ketika ketemu dengan satu binatang yang sangat besar, Abdullah bin Samir ingin menguji apakah yang benar adalah seorang sihir tadi ataukah Faimun. Dia ambil sebuah batu, dia lempar dengan Ismul A'zam, dengan kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala, dan lemparan itu ternyata membunuh binatang yang besar itu, sehingga semakin mengokohkan Abdullah bin Samir. Kenapa kita perlu mengangkat sosok Abdullah bin Samir, dan Abdullah bin Samir ketemu dengan Faimun? Hal
dikisahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kisah yang sangat panjang di mana Nabi SAW pernah bercerita. Dahulu ada seorang pemuda yang dikisahkan tadi seperti belajar tadi dan seterusnya. Abdullah bin Samir ini setelah mendapatkan ilmu yang sangat lengkap dari Faimun juga menjadi sosok yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satu negeri pun di negeri Najran itu, tidak ada satu titik pun yang ketika membutuhkan sesuatu didoakan oleh Abdullah bin Samir sembuh. Sang raja memiliki seorang sahabat yang matanya buta. Dulunya tidak buta, tetapi kemudian buta. Maka kemudian sahabat ini ternyata juga berhasil disembuhkan oleh Abdullah bin Samir. Setelah syarat sebelumnya Abdullah bin Samir ingin menyembuhkannya setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembuhnya sahabat raja ini dan berimannya dia kepada selain raja tersebut membuat raja ini marah. Sehingga sahabat ini dihukum, disiksa oleh temannya sendiri yaitu raja, dan raja ini meminta pasukan untuk menangkap Abdullah bin Samir. Ketika Abdullah bin Samir tertangkap, maka dengan segera raja memerintahkan pasukan untuk membunuh secara keji kepada Abdullah bin Samir. Bagaimana bentuk pembunuhan kepada Abdullah bin Samir? Yang pertama, raja meminta agar Abdullah bin Samir diangkat ke atas bukit yang sangat tinggi dan meminta dari atas bukit yang tinggi itu dijatuhkan ke bawah dengan kepala lebih dahulu diletakkan di bagian bawah. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukit itu kemudian goncang dan orang-orang yang membawa Abdullah bin Samir jatuh. Dan Abdullah bin Samir tidak lari. Dia kembali menghadap raja dan kemudian mengatakan, "Wahai raja, aku kembali dengan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala." Raja tersebut kemudian marah dan kemudian menangkap kembali pemuda ini dan dihukum kembali untuk dibuang ke lautan yang luas. Yang lautan itu banyak sekali ikan hiu yang tidak mungkin akan selamat di sana. Begitulah yang terjadi ketika Abdullah bin Samir dibawa ke tengah lautan yang luas, maka kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang membawa Abdullah bin Samir jatuh semua ke laut dan Abdullah bin Samir dapat kembali menghadap raja. Sehingga kemudian raja bingung bagaimana membunuh Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir katakan, "Wahai raja, kalau engkau ingin membunuhku, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau pukulkan aku, maka aku akan mati. Dalam riwayat yang lain, engkau salib aku dalam sebuah tiang, kemudian engkau panah aku dengan menyebut dengan nama Allah Tuhan pemuda tersebut." Tetapi dua riwayat ini menceritakan bahwa eksekusi pembunuhan terhadap Abdullah bin Samir ini disyaratkan disaksikan oleh seluruh rakyat, dan pada akhirnya seluruh rakyat mengetahui bahwa ada Tuhan yang lebih besar dan lebih berkuasa daripada sang raja. Maka kemudian seluruh raja, seluruh rakyat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang pertama terkait wafatnya Abdullah bin Samir, bagaimana wafatnya? Abdullah bin Samir katakan, "Wahai raja, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau ambil kayu, engkau pukul aku, maka aku bersegera akan mati." Dan itu dilakukan. Jadi dipukul dengan pukulan yang sebenarnya tidak terlalu keras, berdarah, dan kemudian Abdullah bin Samir wafat. Riwayat yang ini dikuatkan dengan satu nas di mana di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditemukan ketika ada sebuah kuburan terjadi sesuatu sehingga kuburan itu kemudian dibongkar, ditemukan di sana ada seorang pemuda yang sedang memegang pelipisnya. Artinya pemuda itu dikubur dalam kondisi sedang memegang pelipisnya. Maka kemudian oleh para sahabat
tangan daripada pemuda ini diangkat seperti ini, dari pelipisnya keluar darah segar. Maka kemudian dilepas tangannya dan tangan ini kembali lagi ke sini. Sehingga sahabat menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai khalifah, ini kita temukan ada satu jenazah yang kondisinya seperti ini. Bagaimana arahanmu? Kata Umar bin Khattab, biarkan dia dalam kondisi seperti itu dan kuburkan kembali secara layak. Maka ini menguatkan riwayat yang pertama bahwa Abdullah bin Thamir wafat dengan pukulan. Kemudian Sirah Ibnu Ishaq menceritakan bahwa kemudian rakyat yang tadinya beriman karena kematian Abdullah bin Thamir kemudian membuat raja bertambah marah karena dirinya tidak lagi diakui sebagai seorang Tuhan. Maka kemudian dibuatlah parit-parit yang panjang dan besar, dan kemudian puluhan ribu rakyatnya diminta untuk kembali kepada keyakinan agamanya yang lama, keluar dari keyakinan terhadap Islam, dan kemudian kalau dia kembali maka diselamatkan. Tapi kalau dia tetap dalam keimanannya, maka mereka dimasukkan ke dalam parit tadi. Dan ternyata orang-orang beriman di masa itu berlomba-lomba berlari masuk ke dalam parit, padahal di dalam parit itu sudah disiapkan api yang membara. Sehingga kita kenal ada satu kisah, satu bayi lagi setelah Nabi Isa alaihissalam yang bisa berbicara ketika masih dalam gendongan seorang ibu, dan ini dikisahkan oleh Rasulullah SAW, di mana seorang ibu ketika ingin dilemparkan ke dalam parit tersebut dia merasa ragu. Kemudian bayi itu berbicara, wahai ibu, jangan pernah ragu dalam mengejar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu dan bayi itu kemudian masuk ke dalam parit itu. Ada apa terkait dengan parit itu? Berbicara tentang parit ini, kita akan teringat dengan surah apa? Surah Al-Buruj, juz ke-30. Ada yang hafal suratnya? Surat Al-Buruj juz 30, Bapak dan Ibu dapat buka semua dalam Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin مشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Sampai di situ dulu. Was-samaa'i dzatil buruj, dan demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Ya. Was-samaa'i dzatil buruj, kita teringat juga Quran surat Furqan ayat ke-61, Tabarakalladzi ja'ala fis-samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ya, gugusan bintang-bintang itu kalau matahari terminologi Al-Qur'an itu pakai kata ya sirajan, kalau qamara munira atau dia ya. Nanti ada pembahasan apa beda kalimat itu dengan itu dalam kajian tafsir. Maka kemudian was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil ma''ud, dan demi hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat, wa syahidin wa mashhud, dan hari yang menyaksikan dan yang disaksikan. Yang menyaksikan itu adalah hari Jumat, dan yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Qutila ashabul ukhdud, setelah Allah bersumpah dengan apa-apa yang disebutkan tadi, dengan waktu, dan di antara waktu ya ada hari Jumat, hari Arafah, hari kiamat, gugusan bintang-bintang, langit. Allah menceritakan benarnya kisah qutila ashabul ukhdud, terbunuhnya 20.000
Najran hanya karena beriman kepada Islam. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Di dalamnya ada api yang menyala-nyala. Izhum 'alaiha qu'ud. Orang yang membakarnya tenang-tenang saja duduk di sekitaran api tersebut. Ayo masuk, masuk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa-apa yang mereka kerjakan, hukuman yang mereka berikan hanya karena penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benang merahnya kelihatan, Pak. Kenapa saya bercerita tentang tadi siapa awalnya Faimun berbicara dengan Abdullah bin Thamir, ya, sampai ternyata kemudian kita jadi paham latar belakang turunnya surah Al-Buruj. Ini belum selesai. Dari puluhan ribu yang dibakar oleh Zunwas tadi, ternyata ada satu orang yang selamat. Dialah bernama Daus Zu Sa'labah. Dia berlari dengan sekencang-kencangnya dan kemudian terus berlari ke negeri Romawi, meminta bantuan agar membalas dendamkan perbuatan Raja Zunwas kepada rakyat Najran. Jadi kalau kita berada kalau Bapak ke Saudi Arabia, sempatkan ke Najran, ya. Di sana ada wilayah Ukhdud, ya, yang diyakini orang di wilayah di sana, ya, ziarah ke sana untuk mengetahui, ya, ternyata ini dulu wilayah terjadinya hal seperti ini. Maka kemudian kata Raja Romawi, kenapa ke Romawi? Karena pada saat itu dikuasai oleh Nasrani, ya, sama-sama mengimani Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Raja Romawi? Kejauhan kalau kami menolong engkau. Saya akan tulis surat, aku buatkan surat, pergi engkau ke negeri Habasyah, Ethiopia. Di sana lebih dekat, nanti dia akan kirimkan pasukan. Maka berangkatlah Daus Zu Sa'labah berangkat ke Habasyah, dan di Habasyah kemudian mengirimkan pasukan. Dan pasukan itu dipimpin seorang jenderal yang bernama Aryal dengan salah satu kolonelnya, ya, mungkin bukan kolonelnya, kira-kira kolonelnya yang bernama Abraha. Sampai sini sudah mulai, ya, paham kira-kira kemana saya akan bawa kisah ini. Jadi Aryal dan Abraha ini adalah dua tokoh terkenal dari Habasyah, ya, menganut agama Nabi Isa alaihissalam, Nasrani. Maka kemudian berangkatlah pasukan ini untuk menyerbu pasukan Zunwas. Ketemu kalah banding, kalah jumlah. Maka Zunwas kemudian mengaku kalah, tapi tidak mau dibunuh atau tidak mau menyerahkan dirinya kepada Aryal. Maka apa yang dilakukan oleh Zunwas? Pergi Zunwas ke tengah lautan, mengendarai kudanya terus ke tempat yang paling dalam sampai wafat di tengah lautan. Itulah wafatnya Zunwas. Maka Aryal memimpin negeri Najran, tetapi kemudian di tengah jalan Aryal dengan Abraha saling berselisih di dalam memimpin negeri, sampai kemudian negeri Najran terbagi kepada dua wilayah. Kemudian Abraha mengatakan kepada Najran, kepada Aryal, wahai Aryal, kayaknya kita nggak perlu sampai perang membawa pasukan kita masing-masing. Cukup duel saja di antara kita berdua, biar tidak bawa-bawa pasukan kita. Disetujui oleh Aryal. Maka kemudian duellah mereka berdua. Sekali sabetan Aryal mengenai Abraha, pedangnya terkena matanya, bagian hidung dan bagian bibir, ya. Dan ini menjadi bekas daripada wajah Abraha. Ketika Abraha terjatuh, bekas budaknya Abraha yang ditugaskan menjaga Abraha dari bagian belakang menyerang daripada Aryal dan berhasil membunuh Aryal. Maka kemudian singkat cerita, Najran kemudian dikuasai oleh Abraha. Raja Habasyah yang terkenal dengan keadilannya itu marah. Dia katakan, saya tidak akan terima
sampai saya menginjakkan kaki saya di kota Najran dan membawa ubun-ubun daripada Abraha. Itu janjinya Raja Habasyah. Mendengar komitmen daripada raja ini, Abraha ketar-ketir. Tetapi Abraha adalah sosok yang disebutkan dalam kitab ini, sosok yang cerdas, tapi juga sebenarnya berperangai lembut, halimun. Maka kemudian dengan kecerdasannya beliau kumpulkan tanah Najran. Beliau gunting bagian rambut ubun-ubun, ditanam di tanah itu. Nah, tanah itu kemudian dibawa kepada Raja Habasyah sembari nulis surat, wahai Raja Habasyah, biarkan saya memimpin negeri ini. Sesungguhnya perselisihan di antara kami hanyalah perselisihan yang kecil, yakni dengan Aryab. Kalau engkau ingin menginjak-injak negeri Yaman, injak-injak tanah yang aku bawa ini dari negeri Najran. Kalau engkau ingin main apapun terhadap ubun-ubunku, itu sudah saya bawa ubun-ubunnya ada di sana. Maka kemudian raja tidak bisa berkata apa-apa. Dia katakan ditulis surat, kalau begitu engkau tetap berada di sana sampai perintahku selanjutnya. Nah, ini kisah tentang Abraha agar kita paham ada apa terkait dengan karena nanti terkait dengan kelahiran Nabi SAW. Maka dikisahkan oleh Ibnu Ishaq, "Summa inna Abraha bana al-Qullais bi San'a, fa bana kanisatan lam yura mithluha fi zamaniha bi syai'in min al-ardi, summa kataba ila an-Najashi, inni qad banaitu laka ayyuhal malak kanisah lam yubna mithluha al-malik kana qablaka." Kemudian dikisahkan bahwa Abraha kemudian membangun satu katedral, satu gereja yang sangat tinggi. Begitu tingginya manusia kalau melihat seperti kepalanya akan terjatuh. Dan gereja ini dinamakan dengan Qullais di kota San'a. Dan kemudian terdengar oleh Abraha adanya satu tempat di dekat Najran, ratusan lebih dari 600 atau 700 km adanya satu tempat di Makkah, yang di sana ada satu tempat yang tidak pernah berhenti orang tawaf di sana. Abraha mengatakan, saya ingin bangunan gereja yang saya buat inilah menjadi tempat yang berkumpul orang sebanyak-banyaknya. Kalau begitu Ka'bah itu harus saya hancurkan. Nah, ini kisah latar belakang kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Maka kemudian dikirimlah pasukan awal. Maka pasukan awal ini ternyata mengambil harta-harta orang-orang Quraisy, termasuk 200.000 unta milik Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi SAW. Saya singkatkan cerita. Abdul Muttalib kemudian datang menghadap Abraha. Dia katakan, wahai Abraha, aku kesini hanya jadi ketika datang, Abdul Muttalib itu wajahnya tampan, wibawanya luar biasa, membuat Abraha merasa terkesima dan takjub. Saking terkesimanya sebagai seorang raja Najran, Abraha itu ketika menjamu Abdul Muttalib, karena itu sudah dikasih tahu juga Abdul Muttalib adalah pimpinan terhormat di orang-orang Quraisy, tidak duduk di atas singgasananya tapi menggelar karpet dan duduk bersama Abdul Muttalib, duduk berdua samping-sampingan. Maka kemudian Abraha mengatakan kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, engkau mau ngomong apa kepada saya? Kata Abdul Muttalib, saya cuma minta satu. Saya minta 200.000 unta yang engkau curi dikembalikan kepadaku. Apa kata Abraha? Aku telah menghormatimu. Aku pikir engkau meminta agar aku tidak jadi untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi pendapatku berbeda dan penghormatanku kepadamu berkurang. Karena ternyata engkau minta hartamu. Engkau hanya berpikir untuk dirimu, tidak berpikir tentang agama. Itu kata Abraha. Apa kata Abdul Muttalib? Wahai Abraha, Ka'bah yang kami sembah itu sudah ada penjaganya.
sementara aku datang hanya minta harta. Tidak mungkin ada yang menjaga Ka'bah itu. Dia pasti hancur kalau kalian tidak melindunginya. Kata Abdul Muttalib, silakan engkau coba. Maka kemudian dikembalikan 200.000 unta ini. Pulanglah Abdul Muttalib dengan kembalinya harta ini. Dan kemudian pasukan Abrah datang. Di sinilah kemudian kita masuk pada surah Al-Fil. Ada yang hafal Bapak? Tentu saja hafal, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu berbuat kepada pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah telah jadikan tipu daya mereka, upaya busuk mereka sia-sia belaka? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Apa tadi awalnya? Saya bilang tadi ketiga. Wa arsala 'alaihim, dan kemudian kami kirim kepada mereka tayran ababil, burung yang berbondong-bondong dalam jumlah yang banyak. Ya, burung yang berkepala hijau mirip burung walet, membawa 3 butir batu dari paruhnya dan dari 2 cakarnya. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian batu-batu itu dilemparkan kepada seluruh pasukan Abrah. Ada yang mati langsung, ada yang matinya pelan-pelan, tapi semuanya mati. Yang parah adalah mati yang pelan-pelan. Ka'asfin ma'kul, seperti daun muda yang baru dimakan cacing, pelan-pelan. Termasuk tubuhnya Abraha. Begitu dia terkena, Abraha tidak langsung apa. Abraha kemudian diangkat, ditandu oleh pasukannya, berlari keluar daripada Makkah. Tetapi pasukan yang membawa tandu Abraha ini pelan-pelan jarinya putus. Termasuk juga Abraha pelan-pelan putus, sehingga kemudian tidak lagi dikenali wujud daripada Abraha. Semuanya bersih. Wal'iyadzubillah. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala melindungi kota Makkah dan kota Madinah, 2 haramain yang hendaknya Bapak dan Ibu sekalian kalau memiliki kesempatan sering-seringlah berkunjung ke sana, dan kemudian membayangkan tidak sekedar berkunjung, kemudian mencoba menapatilasi satu demi satu, kota demi kota, daerah demi daerah, titik-titik ziarah demi titik-titik ziarah, untuk kembali menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah masuk pada pukul 1, kita cukupkan kajian kita. Insyaallah pada bulan depan kita mulai masuk kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.